Kisah Abu Nawas yang ingin menjual matahari. Sosok Abu Nawas sudah tidak asing lagi. Penyair Arab klasik yang terkenal itu cukup populer karena pribadinya yang jenaka dan kisah-kisah lucu mengenai hidupnya. Pria bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi itu akrab disapa Abu Nawas karena rambutnya yang ikal dan panjang sebahu, seperti dituliskan dalam buku Abu Nawas Sufi dan penyair ulung yang jenaka karya Muhammad Ali Faqih. Adapun terkait tahun kelahiran Abu Nawas masih menjadi perdebatan. Banyak perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Abu Nawas hidup pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, seorang raja pada masa dinasti Abbasiyah. Ia bahkan dikenal dekat dengan sang raja dan kerap membuatnya tertawa dengan tingkah lucunya. Dikisahkan dalam buku Kisah Lucu, Kecerdasan Abu Nawas, susunan Sukma Hadiwianto, kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas ditangkap. Khalifah Harun al-Rasyid yang bingung lantas meminta Abu Nawas untuk menjelaskan maksud dari ucapannya. Abu Nawas, coba ke inti masalah. Jika Baginda turun dan tanya masa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab, buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan. Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Koramabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma, tak bisa dimakan, kata Abu Nawas menjelaskan. Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam. Baginda bangga tidak korupsi, anak Baginda jual pisang goreng, itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka, Baginda mestinya korupsi agar mereka tak repot-repot lagi bikin isu tak masuk akal. Misalnya Baginda keturunan Mongolia, Baginda memusuhi ulama, Baginda membiarkan partai Ba'ath yang sudah dilarang tumbuh lagi. Wah, pokoknya banyak Baginda. Lalu apa hubungannya dengan menjual matahari? Tanya Khalifah Harun al-Rasyid. Abu Nawas kemudian menjelaskan apa yang dianggap Khalifah Harun sebagai prestasi nasional justru dianggap pemborosan dan membebani negara karena mereka terbiasa melihat prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tak terlihat, sebatang emas bisa dianggap besi. Tapi kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar, hati mereka terbuka? Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama, padahal wakilku sekarang adalah ulama besar? Jikapun mereka tak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Abu Nawas kemudian berkata, Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional. Khalifah Harun al-Rasyid kembali terdiam. Abu Nawas lanjut menjelaskan. Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, semuanya sama sekali tidak berguna karena tak bisa dimakan. Mohon, jangan katakan. Infrastruktur memang tak bisa dimakan. Tapi dengan infrastruktur, kita semakin mudah cari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal, Paduka. Masa di depan istana semakin membludak. Khalifah Harun al-Rasyid masih diam. Ia lantas memberi isyarat membenarkan ucapan Abu Nawas. Jadi, boleh saya menjual matahari? Kisah ini menunjukkan Abu Nawas sebagai pribadi yang cerdas dan peduli. Mimpi tak akan nyata karena keajaiban, butuh keringat, kebulatan tekad, dan kerja keras untuk mewujudkan. Baca artikel Detik Hikmah, kisah Abu Nawas yang ingin menjual matahari. Selengkapnya, http://www.detik.com. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe